Bab 59. Tuan muda ketiga keluarga Suteja yang bernama Hendra berjalan keluar dari toko kelontong. Wira merasa terkejut dan berkata, "Tuan Hendra, kenapa kamu di sini?" Hendra tersenyum sambil berkata, "Ini adalah toko kelontong keluarga Suteja, aku sedang memeriksa keuangan di belakang sana. Begitu mendengar suaramu, aku kira aku yang salah dengar. Ternyata benar-benar kamu ya. Apa sudah ada gula kristal lagi?" Gula sebanyak 10 kilogram itu dijualnya sampai ke kota provinsi, dengan harga beli 30.000 gabak per setengah kilogram, dijualnya kembali dengan harga 100.000 gabak per setengah kilogram. Namun, dalam sekejap mata, gula itu sudah habis terjual. Kaum pejabat dan bangsawan yang pernah mencicipi gula ini memujinya sebagai gula terenak di dunia ini. Bahkan, ada orang yang membuat puisi untuk memuji cita rasa gula ini. Sekarang, jika Anda meminta bantuan seseorang di kota provinsi, mengirimkan beberapa ratus ribu gabak tidak akan membuahkan hasil. Namun, jika Anda memberikan setengah kilogram gula kristal, tugas akan segera diselesaikan dan hasilnya jauh lebih efektif daripada mengeluarkan ribuan gabak. Kini, dia baru mengerti apa yang dimaksud dengan semakin langka sebuah barang, semakin berharga pula nilainya. Pedagang gula di kota provinsi bahkan menawarkan 20.000 hingga 30.000 gabak per setengah kilogram gula kristal. Bisa dibilang, harganya sudah setinggi langit. Gula kristal tidak lagi sebatas gula biasa, tetapi kini telah menjadi buah tangan ketika berkunjung ke rumah pejabat. Tidak ada gula kristal. Wira mengeluarkan sabunnya dan berkata, "Tapi, aku punya benda baru, ini namanya sabun. Efek membersihkannya, lebih bagus daripada sabun biasa dan wanginya juga banyak pilihan. Dijamin para nona-nona keluarga pejabat akan menyukainya." Oh, setelah meliriknya sejenak, Hendra kembali mengalihkan topik. "Dik Wira, kalau ada gula kristal, keluarkan saja, jangan disembunyikan lagi. Aku akan menaikkan harganya menjadi 40.000 gabak per setengah kilogram, jadi tolong bawakan lagi barangnya. Sekarang ini aku sudah hampir gila didesak oleh pedagang gula di kota. Mereka terus mengirimkan surat untuk mencari gula kristal ke kakakku. Kalau aku tidak bisa mengeluarkan stok barangnya lagi, kakakku akan menghukumku. Dik Wira, tolonglah aku." "Tuan Hendra, aku benar-benar tidak punya gula kristal." Tidak mengindahkan permohonannya, Wira terus mempromosikan, "Sabun ini juga sangat istimewa. Kalau kamu bisa menjualnya dengan baik, keuntungannya tidak akan kalah dari gula kristal. Bukankah itu cuma sabun? Sebersih apapun khasiatnya, itu hanya benda untuk para wanita. Tidak banyak pejabat dan bangsawan yang akan tertarik." Hendra meliriknya sekilas, lalu melambaikan tangannya. "Dik, benda-benda ini hanya bisa dijual di toko kelontong. Asalkan kamu bisa mengeluarkan gula kristalnya, aku akan membeli semua sabunmu. Gula kristal adalah bisnis besar yang paling nyata." Wira membuka kedua tangannya dan berkata, "Tim penjual gula belum tiba di kota." Hendra memicingkan matanya dan berkata, "Dik, terus terang saja, gula tidak mudah untuk disimpan. Gula yang kamu berikan kepadaku tidak terlihat ada tanda-tanda terkena panas atau lembab. Seolah-olah gula itu baru selesai dibuat." Wira tersenyum canggung. "Tuan Hendra, setelah bertahun-tahun berkecimpung dalam bisnis gula, seharusnya Anda tahu tentang penggunaan selimut katun untuk menghalangi cahaya dan arang kayu untuk menyerap kelembapan selama penyimpanan gula, bukan?" Hendra tetap tidak menyerah. "Dik, reputasi keluarga Suteja sangat tinggi. Kalau kamu benar-benar bisa membuat gula, kerja sama saja dengan keluarga kami. Kamu yang urus produksinya dan kami yang akan menjualnya. Kita pasti bisa menghasilkan banyak uang." Wira mengangkat sabunnya dan berkata, "Tuan Hendra, kalau aku bisa buat gula kristal, apa aku masih perlu menjual barang wanita seperti ini? Kalau kamu mau kerja sama, kita coba lagi kali ini. Kalau kamu tidak mau, aku mau pergi untuk jualan sabun dulu." Ternyata si licik ini kembali mengujinya lagi. Setelah kerjasama mereka yang terakhir kali, jika keluarga Suteja tidak menyuruh orang untuk membuntutinya, mereka bisa melanjutkan kerjasama. Namun, jika keluarga Suteja mengawasinya, itu berarti si licik ini mungkin memiliki motif tersembunyi. Dengan kemampuannya yang terbatas, sudah cukup sulit bagi Wira untuk berurusan dengan keluarga Silali sendirian. Apalagi, sekarang keluarga Suteja juga mengalihkan perhatiannya, tanpa menstabilkan kedudukannya di Kabupaten Uswal, Wira tidak akan membawa gula kristal untuk dijual lagi. "Kalau begitu, kamu sibuk saja dulu, aku tidak tertarik dengan barang ini." Hendra melambaikan tangannya seraya berkata, "Ingat cari aku kalau sudah ada gula kristal." Wira berbalik dan pergi. "Hai." Hendra menghela napas dan berbalik melihat penjaga toko kelontong sekilas. Kenapa keluarga Silali menyuruh semua toko kelontong di jalanan ini tidak boleh membeli barangnya? Penjaga toko itu tersenyum, lalu menjelaskan. Kabarnya, dia menyinggung tuan muda keluarga Silali. Kenapa dia bisa menyinggungnya? Jangan-jangan, mereka kenal. Hendra menyipitkan matanya dan berkata, "Jangan-jangan dia orang yang bermasalah dengan Tuan Mahendra. Nanti harus kutanyakan kalau bertemu dengan Tuan Mahendra, aku akan cari tahu dari mana datangnya gula kristal itu." Wira dan Danu kembali mengunjungi 3 toko lainnya. Namun, mereka tetap ditolak oleh semua toko. Danu terlihat kecewa dan putus asa. Padahal sudah ditolak berkali-kali, kenapa Kak Wira masih saja bersikeras? "Danu, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Orang yang kuat tidak akan pernah menyerah."
Ujar Wira menyemangatinya. Danu benar-benar mengagumi Wira. Dia benar-benar pejuang yang sangat tangguh, padahal sabunnya tidak laku sepotong pun, tapi dia malah tidak menyerah sama sekali. Kedua orang itu memasuki toko kelontong terakhir. Tuan, keluar, keluar. Padahal sudah diusir semua toko, kenapa kalian masih saja tidak peka? Tidak ada yang berani menyinggung keluarga Silali. Kedua orang itu berdiri terpaku di jalanan. Kak Wira, Danu yang baru saja menghimpun semangatnya, kini malah hancur lagi. Pengawal dari keluarga Silali yang mengintai di seberang jalan, menghina mereka sambil tertawa. Padahal hanya orang kampungan, tapi berani-beraninya dia melawan tuan muda kami. Cukup satu kalimat dari keluarga Silali saja sudah bisa menghancurkanmu. Teruskan, ucap Wira sambil menggertakkan gigi dengan marah. Wira terlalu meremehkan pengaruh keluarga besar di kabupaten ini. Namun, sabun itu tetap harus dijualnya. Kalau tidak, dia akan rugi besar. Tim pembuat sabun yang baru didirikannya juga akan sangat terpukul. Jika mau pergi ke kota atau kabupaten lain, dia tetap harus menghadapi preman setempat. Jadi, Wira harus memulai pasarnya di kabupaten ini. Bahkan jika harus melakukan promosi secara langsung ke pelanggan juga tidak masalah, Danu berbisik. Kak Wira, bagaimana kalau kita pulang saja? Tidak ada yang berani membelinya. Wira melihat ke sekeliling, tiba-tiba matanya berbinar. Dia berjalan ke arah sebuah kereta kuda yang indah. 4 pelayan yang berdiri belakang kereta langsung mengadang Wira dengan wajah penuh waspada, mau apa kamu? Danu buru-buru menghampiri mereka dan melindungi Wira di belakangnya sambil menatap keempat pelayan itu dengan was-was. Keempat orang itu adalah seniman bela diri. Kalau mereka benar-benar berkelahi, kekuatan keempat orang itu tidak kalah dari Gabrata III. Bersaudara, Wira mengeluarkan 2 potong sabun sambil berkata, saya tidak berniat buruk. Saya lihat, di dalam kereta ini adalah wanita semua. Sabunku ini khusus dibuat untuk wanita, khasiatnya untuk memutihkan, meremajakan kulit, menghilangkan keriput, membersihkan, detoksifikasi, dan mewangikan. Dijamin 100 kali lipat lebih bagus daripada sabun biasa. Wanita di dalam kereta ini boleh mencobanya secara gratis. Danu terbelalak melihatnya. Dia tidak menyangka Wira akan berani mempromosikan produknya dengan cara seperti ini. Salah satu pelayan itu berkata dengan suara keras, Nona kami tidak akan menggunakan produk yang asal-usulnya tidak jelas. Minggir sana. Melihat tidak ada tanggapan dari dalam kereta, Wira berbalik sambil mengerutkan dahinya. Cara promosi seperti ini gagal tampaknya, orang di zaman ini masih belum bisa menerima cara promosi barang yang terlalu unik ini. Tunggu. Tiba-tiba, terdengar suara dari dalam kereta. Muncul sebuah tangan yang putih dan ramping dari kereta itu. Ambilkan sebaskom air, aku mau coba sabun yang dijualnya. Bab 60. Salah seorang pelayannya berlari ke sebuah toko kelontong di pinggir jalan dan mengambil sebaskom air ke dalam kereta itu. Syur, suara air yang membasuh tangannya terdengar keluar kereta. Danu menahan napas karena gugup, entah wanita di dalam kereta itu akan membeli sabun Wira atau tidak. Kalaupun dia membelinya, memangnya bisa seberapa banyak yang sanggup dibeli oleh seorang pelanggan. Wira juga menjadi panik. Dia sudah mengatakan khasiat untuk meremajakan kulit, memutihkan kulit, menghilangkan keriput, dan mewangikan tubuh. Dia sangat yakin bahwa wanita bertangan putih halus ini pasti akan membelinya. Tidak ada seorang wanita pun yang bisa menolak iklan seperti itu. Hanya saja, entah berapa banyak sabun yang akan dibelinya. Apakah wanita ini akan menyebarkan sabun ini ke kalangan sahabat-sahabatnya? Sebenarnya, pasar utama yang diincar untuk penjualan sabun ini adalah kalangan wanita kaya. Orang biasa juga tidak akan sanggup membelinya. Tidak lama kemudian, dari dalam kereta terdengar suara. Berapa harganya sabun ini per potong? Wira menjawab, kalau dijual eceran, harganya 1.200 gabak. Tapi, kalau beli banyak ada diskon. Danu dan keempat pelayan lainnya terbelalak mendengarnya. Uang 2.000 gabak itu sudah cukup untuk menghidupi keluarga mereka selama sebulan. Siapa yang mau menghabiskan uang itu untuk membeli sabun cuci tangan? Kemudian, terdengar kembali suara di dalam kereta, lalu, kenapa kamu tidak menjualnya di toko saja, Sampal harus menjualnya dengan cara mencegat orang seperti ini. Penjaga toko kelontong juga banyak yang bisa menilai barang bagus. Wira menghela napas sambil berkata, ada orang licik yang menghalangiku. Oh, suara yang dingin itu kembali terdengar, panggil penjaga toko kelontong keluarga Wibowo. Salah satu pelayannya masuk ke sebuah toko kelontong dan kembali dengan membawa penjaga tokonya. Penjaga toko itu memberi hormat. Salam, Nona Besar. Wira terkejut. Dia tak menduga bahwa kereta kuda yang dicegatnya ini ternyata penumpangnya adalah putri keluarga Wibowo. Di antara 3 keluarga terkemuka di kota ini, yaitu keluarga Suteja, keluarga Silali, dan keluarga Wibowo, mereka mengendalikan bisnis yang paling menguntungkan seperti kain, garam, dan gandum. Di antara mereka, keluarga Wibowo memiliki pengaruh terbesar sebagai pedagang gandum. Nona keluarga Wibowo itu mengulurkan sabun keluar dari tirai kereta dengan tangannya yang mulus seraya bertanya. Apakah tadi ada yang menjual sabun ini di toko kelontong? Ada. Penjaga toko melihat Wira dan berkata, Tuan ini baru saja datang, tapi, Tuan muda keluarga Silali mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan menyuruh keluarga Wibowo untuk berpihak pada mereka. Aku khawatir hal ini akan menimbulkan konflik antara kedua keluarga, jadi aku tidak membeli barang dari Tuan ini.
Wanita di dalam kereta kuda itu berkata dengan suara ketus, kamu ini orang keluarga Silali atau keluarga Wibowo. Mereka mengutus orang untuk menyampaikan pesan seperti itu, lantas keluargaku harus menyia-nyiakan kesempatan bisnis ini. Duh, penjaga toko langsung berlutut dan keringat dingin mengucur dari dahinya. Suara dingin dari dalam kereta terdengar tanpa emosi, serahkan catatan toko kelontong ini, lalu kamu ke desa saja untuk mengumpulkan sewa. Kalau kerjamu bagus, masih ada kesempatan untuk kembali ke kota. Terima kasih atas kemurahan hati Nona besar. Penjaga toko meninggalkan tempat itu dengan rasa hormat dan syukur, mata Wira berbinar melihat adegan ini. Wanita ini jelas memahami seni mengendalikan orang lain. Meskipun sedang memberi hukuman, dia tetap tidak membuat orang putus asa. Dia masih memberikan harapan, sehingga membuat orang tidak berani menjadi malas dan tetap harus bekerja keras. Wanita itu kembali berkata, Tuan, berapa banyak sabun yang kamu punya? 1000 potong. Bagaimana harganya kalau aku membeli semuanya? Per potong 1000 gabak. Baik, wanita itu kembali berkata dengan suara dingin, tapi, aku punya satu syarat. Kamu hanya boleh menjual sabun ini kepadaku seorang di Provinsi Jawali ini. Wanita ini bahkan mengerti praktik monopoli, Wira menjadi makin tertarik. Kamu mau jadi agen di Provinsi Jawali? Agen. Setelah jeda sejenak, wanita itu kembali berkata, istilah yang menarik. Aku mau jadi agen. Wira tersenyum ringan. Kalau Anda benar-benar ingin menjadi agen, bawa 1000 buah sabun ini dan jual ke setiap kabupaten di Provinsi Jawali dalam waktu 3 bulan. Kalau Anda berhasil, kita bisa membahasnya lagi nanti. Provinsi Jawali membentang sejauh 500 km dari utara ke selatan, dengan 8 kabupaten dan ratusan desa. Jarak yang jauh dan medan yang sulit membuat siapapun, bahkan keluarga-keluarga berpengaruh di tingkat kabupaten atau provinsi, untuk memasarkan produk mereka di seluruh wilayah. Baik, terdengar suara yang dingin itu mengiyakan persetujuan ini. Wanita itu mengulurkan tangannya dan memberikan sebuah kotak kayu. Sebulan kemudian, aku akan menunggu Tuan di kediaman keluarga Wibowo. Begitu membuka kotak itu, ternyata isinya adalah 10 batang emas yang tampak berkilau. Napas Danu langsung memburu menyaksikan hal tersebut. Ternyata perkataan Kak Wira memang benar. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Setelah selesai transaksi, kereta kuda yang indah itu pun melaju perlahan-lahan. Sementara itu, Wira masih merasa takjub. Bisnisnya sudah selesai, tapi dia malah belum bertemu dengan orangnya. Bab 61. Adegan ini juga menarik perhatian banyak orang di jalanan. Hendra menghampiri Wira dan berkata, Dik Wira, tidak boleh menyentuh wanita sial itu, kamu bisa mati. Wira kebingungan, lalu bertanya, wanita sial apanya? Nona besar keluarga Wibowo, sambil menunjuk ke arah kereta kuda. Hendra berkata dengan suara pelan, dia sudah pernah menikah 3 kali. Usia pernikahannya tidak pernah lewat dari sebulan. Suaminya selalu meninggal dengan cara yang misterius. Ada yang mengatakan dia adalah wanita setan yang menghisap energi vital pria. Setiap pria yang bersentuhan dengannya akan mati. Wira tidak percaya. Sesial itu. Jangan pernah menyentuhnya. Di luar sana banyak wanita lainnya. Kalau punya uang, wanita mana yang tidak mau mendekat? Ekspresi Hendra sangat khawatir. Dia memperingatkan Wira karena takut setelah Wira meninggal, dia tidak akan bisa membeli gula kristal lagi. Selain itu, dia juga takut Wira akan bekerja sama dengan keluarga Wibowo. Jika bisnis gula kristal sampai direbut oleh mereka, dia tidak akan bisa merebutnya kembali lagi. Terima kasih atas peringatannya, Tuan Hendra. Wira naik ke kereta kudanya, lalu menatap Hendra dengan tatapan berbinar. Tuan Hendra, apa kamu masih mau mengutus orang untuk membuntutiku? Tidak mungkin, waktu itu cuma salah paham. Kamu jangan berpikir sembarangan. Ucap Hendra seraya melambaikan tangannya, Danu mengendarai kereta sementara Wira duduk di dalamnya. Mereka meninggalkan pasar barat dan baru saja mencapai sudut jalan ketika Gandhi datang tergesa-gesa, Tuan muda, ada masalah serius. Orang-orang dari tim penjual ikan dipukul oleh Handoko. Dodi dan Sony melakukan perlawanan, tapi mereka semua malah ditangkap oleh Eko dan anak buahnya. Danur membawa surat pengaduan yang Anda tulis dan pergi ke pengadilan untuk melaporkannya dan para petugas polisi itu. Bahkan kakakku juga tidak bisa menghentikannya. Kapan ini terjadi? Wajah Wira memucat. Dia mengira Eko adalah satu-satunya yang terlibat di balik layar di pasar ikan, tetapi ternyata ada juga petugas polisi. Meskipun petugas polisi tidak memiliki pangkat resmi, mereka memiliki pengaruh di hadapan bupati. Otoritas bupati sangat bergantung pada dukungan dari penegak hukum. Beberapa pejabat berpengaruh di kabupaten menggulingkan posisi bupati dengan mengandalkan koneksi dari para penegak hukum ini. Meskipun menggugat seorang petugas patroli itu kemungkinan besar bisa sukses, tetapi kemungkinan untuk berhasil menggugat seorang polisi itu sangat kecil. Yang lebih penting lagi, dalam surat gugatan itu tidak ada mengungkit nama Pak Rangga sama sekali. Apa Danur sudah gila? Kenapa dia nekat sekali menggugat seorang polisi? Apa tubuhnya yang lemah itu sanggup menahan pukulan sebanyak 40 kali? Sudah hampir 2 jam. 2 jam lalu, Dodi melihat kereta kosong dengan antusias. Bisnis ini sangat bagus. Semua ikan kita terjual habis. Hari ini kita mendapatkan 34.000 gabak. Danur mendongak dan berkata, semua ini karena kehebatan Kak Wira, dia menciptakan teknik menangkap ikan dengan busur sehingga semua ikan kita tetap hidup.
Siapapun yang datang ke pasar ikan akan membeli ikan dari kita terlebih dahulu. Beberapa pemancing lain juga datang untuk membeli ikan. Mereka ingin mencuri ilmu tentang cara mengikat ikan. Namun, rahasia terbesar dari cara mengikat ini adalah harus mengikat ikan 2 kali dengan selang waktu 2 jam di antara keduanya. Cara ini tidak bisa terlihat hanya dengan membeli ikan. Sonny diam-diam memperhatikan rombongan Handoko, merasa ada yang tidak beres dengan mereka hari ini. Sepertinya, mereka tampak sangat yakin bahwa tim penjual ikan akan kalah. Sebagai pemimpin tim ini, pekerjaan sehari-hari Sonny lebih sedikit, tetapi dia harus lebih banyak menggunakan akalnya. Dia selalu memperhatikan bagian yang kemungkinan akan terjadi kesalahan dan memikirkan solusinya. Anggota tim penjual ikan justru sangat bersemangat dan bersiap untuk membereskan kendaraan mereka dan kembali ke desa. Saat ini, ada 3 gerobak keledai, sehingga mereka bisa pergi bola-balik hingga 15 km setiap harinya. Setelah pulang ke desa, mereka bisa menikmati 2 hidangan daging. Tidak perlu diragukan lagi betapa bahagianya hidup ini. Begitu pula dengan Gabrata 3 bersaudara. Sebelumnya, mereka mengalami kekurangan gizi karena belajar seni bela diri. Namun, sekarang mereka sudah mendapatkan cukup protein dan kekuatan mereka semakin bertambah. Ketika tim penjual ikan baru saja hendak pergi. Sonny, Dodi, apa aku menyuruh kalian pergi? Tiba-tiba, Handoko muncul dengan sekelompok perusuh di belakangnya. Sonny mendekat dan mengerutkan kening, Handoko, apa yang ingin kamu lakukan? Mau bertarung? Maju saja semuanya sekalian, aku sendirian saja sudah cukup untuk menghadapinya. Dodi tertawa sinis, lalu dia maju sambil menggenggam tinjunya, bahkan, tulang-tulang di seluruh tubuhnya berderak. Gabrata 3 bersaudara, tim penjual ikan, dan Danur yang usianya paling muda juga ikut maju. Setelah melengsarkan budi, Wira juga menyemangati semua warga desa di rapat besar. Tim penjual ikan sama sekali tidak takut lagi terhadap preman lokal seperti Handoko ini. Mereka semua bahkan sangat merendahkannya.